Salam sejahtera dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita melanjutkan pendalaman kita dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023 ini. Dan dalam pertemuan keempat ini kita akan mendalami subtema Kasih Allah Mempersatukan. Marilah kita satukan hati untuk memulai pendalaman ini sambil memohon pencerahan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Fratelli Tutti, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa keluarga manusia, baik itu rumah tangga, suku maupun bangsa, dapat terpecah belah dan terkotak-kotak yang dipicu oleh kepentingan atau keegoisan ideologi tertentu. Bagaimana kemudian agar keluarga manusia dapat bersatu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita mendalami kitab Nabi Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan 32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Setelah Tuhan memberikan kemakmuran kepada bangsa Israel, Tuhan kemudian kembali berjanji untuk mencurahkan rohnya atas semua orang beriman, melakukan mujizat-mujizatnya di akhir zaman dan keselamatan. Tuhan yang mencurahkan rohnya dimaksudkan supaya umat yang dicurahi mampu bernubuat dan mempunyai penglihatan. Inilah berkat rohani. Artinya, meskipun umat sudah menerima berkat rezeki dan jasmani, belumlah lengkap disebut sebagai pemberian Tuhan yang menyelamatkan tanpa penerimaan roh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah sekarang kita mendalami apakah yang dimaksud pencurahan roh Tuhan. Dalam bacaan di atas, di ayat ke-28 dan 29 dikatakan, Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sendirilah yang berkata bahwa Dia akan mencurahkan rohnya. Arti dasar dari kata Ibrani untuk roh atau ruah adalah angin. Juga bisa berarti nafas. Dan kemudian roh atau prinsip kehidupan. Ketika roh dipahami sebagai nafas, itu diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan untuk menopang kehidupan manusia atau untuk menguatkan tugas perutusan dari orang-orang yang dipilih Tuhan. Roh itu adalah miliknya Tuhan.
Tuhan mencurahkannya ke atas semua manusia. Maksudnya semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status sosial. Semua dicurai oleh Roh Allah. Tuhan menginginkan mereka semua karena sudah dicurai dengan Roh dapat bernubuat, mendapat mimpi dan penglihatan-penglihatan. Dalam tradisi Alkitabiah, nubuat, mimpi, dan penglihatan berhubungan dengan Tuhan yang mengkomunikasikan firman-Nya kepada seseorang. Kemudian orang tersebut mengkomunikasikannya kepada orang lain. Dalam kitab Nabi Yoel yang kita baca di atas, Nabi Yoel menguatkan segenap umat beriman bahwa meskipun penampilan luar mereka hancur, Tuhan tidak berpaling menjauhi mereka. Ia tetap ingin menjalin komunikasi dengan mereka dan menyatakan dirinya kepada mereka. Roh yang dicurahkan memampukan mereka untuk menerima firman Tuhan, menyembahnya, dan mewartakan namanya. Bacaan di atas juga menghubungkan pencurahan roh dengan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, dengan ditandai oleh darah dan api. Ini menandakan penghakiman Tuhan di akhir zaman. Karena itu kitab Yoel mengajak umat supaya bertobat. Hari Tuhan di sini lebih menunjuk pada saat Tuhan menghakimi umatnya. Saat penentuan di mana yang bertobat akan diselamatkan dan yang tetap tinggal dalam perbuatan dosa akan dimusnahkan. Hari Tuhan adalah hari penghakiman. Kedatangannya bisa diketahui dalam tanda-tanda alam, berupa darah, api, asap, dan gelap gulita. Tanda-tanda seperti tersebut pernah dibuat oleh Tuhan dalam bentuk tulah-tulah yang menghukum Fir'aun dan kerajaannya guna membebaskan umatnya dari perbudakan. Nabi Yoel bisa jadi hendak mengingatkan bahwa sama seperti Tuhan membebaskan umatnya dari penderitaan di Mesir, demikian pula sekarang ia akan membawa pembebasan kembali bagi umatnya. Inilah hari saat Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan lebih memilih untuk menyelamatkan daripada menghukum karena orang-orang bertobat dan menyerukan namanya. Seandainya mereka tetap bersikukuh, tidak mau mengubah jalan hidup seturut dengan firman Tuhan, mungkin yang terjadi bukan keselamatan, tetapi penghukuman seperti yang dialami oleh Fir'aun. Nabi Yoel memberi sudut pandang lain untuk melihat malapetaka, kehancuran, dan krisis sebagai tanda harapan, Bapak Ibu. Harapan ini dikuatkan dengan sikap yang terus berseru kepada nama Tuhan. Karena siapapun yang mempraktikkan sikap tersebut akan diselamatkan. Ungkapan berseru kepada nama Tuhan tidak berarti hanya memohon bantuan kepada Tuhan pada saat bencana. Ungkapan tersebut dapat berarti memuji Tuhan dalam ibadah, mengakuinya di antara mereka yang beragama lain, atau menyembahnya di tengah-tengah dunia yang tidak mengenalnya. Dalam situasi suram atau hancur, menyerukan nama Tuhan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk kembali kepada Tuhan dengan harapan bahwa mereka akan diselamatkan dari kehancuran di hari Tuhan. Nabi Yoel menegaskan bahwa Tuhan pasti selalu ingat akan janjinya.
Sebagaimana janji itu dimulai olehnya sendiri dengan memanggil mereka untuk menjadi umat-Nya. Mereka yang berseru kepada Tuhan adalah orang-orang yang dipanggil-Nya sebagai milik-Nya yang dikasihi dan diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa kemudian pesan dari bacaan di atas untuk bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari? Keegoisan bersifat menuntut dan dapat memecah belah keluarga manusia. Sedangkan kasih bersifat memberi dan dapat menyatukan. Karena kasih-Nya, Tuhan memberikan roh-Nya dengan mencurahkannya kepada semua manusia. Tuhan tidak membedakan orang untuk dicurahi. Roh mengaruniakan kepada masing-masing orang untuk mengadakan mukjizat, bernubuat, menyembuhkan, mewartakan, dan lain-lain. Semua karunia yang berbeda-beda itu diberikan oleh roh yang sama untuk membangun jemaat yang sama dan satu. Membaca kitab Nabi Yoel ini dalam terang surat Santo Paulus tersebut akan menghantar kita untuk menemukan bahwa bila umat beriman berpegang pada roh yang sama, mereka akan bersatu. Akan tetapi bila mereka hanya melihat karunia atau pemberian saja, mereka dapat berbeda-beda, bahkan terpecah. Bahwa ada orang yang memerintah rakyat, ya. Ada orang yang pandai berkata-kata untuk orang banyak, ya. Atau ada orang yang memiliki kedudukan tertentu secara politis dalam negara, ya. Sebagai orang beriman itu semua mesti dipahami sebagai karunia atau pemberian yang digunakan untuk membangun bangsa. Pemberian untuk mengkomunikasikan firman Tuhan yang benar. Bukan malah memecah belah keluarga manusia dengan menonjolkan perbedaan karunia dan meninggikan miliknya sendiri. Pernyataan Nabi Yoel ini yang mengatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, digunakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Di sini Paulus menambahkan bahwa Tuhan yang disembah dan yang menyelamatkan adalah Allah yang satu dari semua. Meskipun orang berbeda, suku, bahasa, pendidikan, dan yang lainnya, tetapi mereka mempunyai Allah yang satu dan sama. Kriteria untuk diselamatkan oleh Tuhan bukanlah kaya atau miskin, guru atau pedagang, agamawan atau politisi. Kriteria untuk diselamatkan Tuhan adalah orang yang berseru kepada Tuhan. Dalam menyerukan nama Tuhan, kita semua adalah keluarga yang bersaudara. Karena kita mempunyai Allah yang satu dan sama. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku pendalaman kita akan sabda Tuhan dalam pertemuan yang keempat ini. Semoga permenungan ini membawa kita untuk memperjuangkan kesatuan dan senantiasa berseru kepada Tuhan. Terima kasih untuk subscribe, like, dan komentarnya. Semoga Tuhan memberi kita kedamaian.